Oke. Oke guys, jadi terima kasih karena sudah hadir meskipun saya tahu ini akhir tahun, sudah liburan, kayaknya banyak yang liburan makanya jumlahnya sedikit. Jadi materi untuk hari ini adalah tentang overview penalaran induktif. Nah, kalau teman-teman ingat, kemarin tuh kemarin kita bahas tentang penalaran, ada dua, ada deduktif sama ada deduktif sama ada induktif. Nah, teman-teman yang kita bahas beberapa minggu kemarin, oh iya kalau misalnya suara aku terpotong-potong atau kurang jelas atau gimana kasih tahu ya, langsung saja chat atau on mic guys. Oke, jadi selanjut. Jadi kemarin tuh kita sudah membahas tentang penalaran deduktif, di mana sesuai eh, dia tuh penarikan kesimpulan atau mungkin kalau ada yang ingat tuh dari umum ke khusus gitu. Kemarin sudah kita bahas tuh kayak ada dalam paragraf, ada dalam dalam apalah pokoknya kemarin tuh deduktif semua guys. Dia tuh dikasih premis, terus dari premis itu kita bisa tarik kesimpulan. Kayak misalnya kemarin penalaran deduktif ada premis mayornya kan, premis mayor, major lah, premis major, premis minor, sama kesimpulan kan. Kayak misalnya premis majornya semua siswa memakai seragam. Semua siswa memakai seragam. Premis minornya atau premis satu, premis dua, siapa ya? Munawara adalah siswa. Nah, terus kesimpulannya Munawara memakai seragam. Kemarin dia kurang lebih begini kan, guys. Apa? Kurang lebih polanya seperti ini kan. Ada yang mayor, yang mana semua, pokoknya ada semua, ada sebagian. Terus dari kedua premis itu kita menarik sebuah kesimpulan. Itu deduktif. Kita menarik kesimpulan dari data-data yang ada gitu. Kita menarik kesimpulan bahwa Munawara memakai seragam dari pernyataan bahwa semua siswa memakai seragam dan pernyataan bahwa Munawara adalah siswa gitu. Kemarin gitu kan, guys. Ini untuk premis. Ini apa sih ini anjir? Aduh, sorry. Oke. Nah, sekarang ini untuk penalaran deduktif. Di mana karena dari dua pernyataan ini, kesimpulan yang kita ambil tuh sifatnya benar kan? Pasti benar. Pasti benar atau valid. Sedangkan kalau misalnya kita induktif, itu bisa dibilang dia dari khusus ke umum. Khusus ke umum. Penarikan kesimpulannya seperti itu. Jadi misalnya, kalau misalnya penalaran induktif, yang dikasih tahu tuh bukan premis mayor, bukan premis minor, tapi dia kayak dikasih tahu siapa ya? Misalnya nih, dia tuh lebih ke kebalikannya. Jadi Munawara memakai seragam. Terus siapa lagi nih? Nabila memakai seragam. Memakai seragam. Terus siapa lagi ya? Ramdhani memakai seragam. Nah, pokoknya bla 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 and bla dari data-data ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan.
Jadi, semua siswa memakai seragam. Nah, teman-teman lihat nggak perbedaan dari penarikan kesimpulan secara deduktif dan penarikan kesimpulan secara induktif? Kalau misalnya di deduktif, dia tuh dari umum, di mana semua siswa, kemudian dikhususkan ke ini, Munawarah memakai seragam. Tapi kalau di induktif, yang dibuat tuh dari khususnya, di mana Munawarah memakai seragam, Nabila memakai seragam, Brandani memakai seragam, terus diambil sebuah kesimpulan umum, siswa memakai seragam. Ini seperti polanya gitu loh. Kalau misalnya teman-teman ingat di pertemuan pertama saya sempat bilang terkait pola kan, kayak deduktif itu penarikan kesimpulan, induktif itu penemuan pola. Nah, kurang lebih begini. Tapi teman-teman satu hal yang harus diperhatikan dari penarikan kesimpulan secara induktif adalah apa namanya? Kesimpulan ini kesimpulannya tidak pasti. Tidak pasti. Atau kalau kita mau bilang kesimpulannya tuh mungkin. Nah, kenapa saya bilang ini kalau misalnya induktif itu mungkin? Karena satu satu informasi yang kurang dari sorry, sorry, sorry. Satu informasi yang kurang dari sini adalah Satu informasi yang kurang dari sini adalah ini. Munawarah adalah siswa. Di sini tidak ada informasi mengenai subjek-subjek ini apakah mereka siswa atau tidak gitu. Jadi kayak di sini dibilang semua siswa memakai seragam. Nah, apakah ini semua semua orang yang dibilang ini adalah siswa? Kan bisa iya, bisa tidak gitu. Kalau misalnya kita kenal orangnya nih, oh mungkin kita tahu mereka siswa. Tapi kalau kita nggak kenal, nah kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan gitu. Makanya untuk penalaran induktif, kesimpulan-kesimpulannya tuh bersifat mungkin. Teman-teman mungkin pernah kayak kalau latihan-latihan soal penalaran umum, ada kayak yang pilihannya itu mungkin benar, mungkin salah, mungkin benar, mungkin salah, atau pasti benar, pasti salah. Nah, ini tuh bisa teman-teman pikirkan sesuai ini gitu. Ingat ya perbedaan penalaran deduktif tuh dan induktif di sini. Kelihatan kan perbedaan perbedaan penarikan kesimpulannya. Oke? Jadi kalau misalnya kita mau bilang kesimpulannya ini masih dalam bentuk mungkin. Jadi kata-katanya bisa diganti jadi semua siswa mungkin atau mungkin bisa dijawab lah mungkin semua siswa memakai seragam gitu. Pokoknya ada kata mungkinnya lah gitu di sini untuk penalaran secara induktif. Itu perbedaan untuk deduktif sama induktif. Jadi kalau misalnya kita mau apa? Kita mau tulis, wait, kalau kita mau tulis di sini deduktif, di sini induktif. Nah, perbedaan antara deduktif dan induktif tuh ini. Misalnya nih pernyataannya benar. Pernyataan ya. Pernyataan benar. Nah, induktif pernyataannya juga benar. Atau mungkin pernyataannya berupa negasi, kurang lebih gitu, itu sama-sama benar. Tapi di sini bedanya kesimpulan pasti. Sedangkan untuk induktif kesimpulannya mungkin. Lah, ya bisa dibilang induktif tuh labil ya guys, makanya itu. Terus lagi ini, salah boleh mungkin. Terus satu lagi, kalau misalnya untuk penalaran deduktif tuh kita pakai pernyataan valid atau invalid kan, atau mungkin benar tidak benar.
Nah, kalau misalnya di induktif, yang dihitung itu bukan kebenaran atau ketidakbenarannya, tapi karena ini mungkin berarti kita menghitung apa sebagaimana mungkinnya pernyataan tersebut. Apakah kemungkinannya besar atau kemungkinannya kuat atau kemungkinannya lemah gitu. Nah, apa maksudnya kuat dan lemah? Jadi misalnya gini guys, kasih contoh ya. Maksudnya dari kuat atau lemah, kemungkinan kuat atau lemah. Kemungkinan kuat atau lemah. Misalnya nih, ada kayak ada undian. Undian yang diikuti 100 100 orang. Pemenangnya satu. Terus misalnya nih, bintang mengikuti undian. Mengikuti undian itu, maka bintang memenangkan. Bintang menang. Bintang memenang. Merupakan pemenang. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini, ada 100 orang nih yang ikut, pemenangnya cuma satu. Terus bintang mengikuti undian ini. Nah, kemungkinan untuk menangnya tuh pasti dikit kan? Jadi bisa dibilang ini kesimpulannya lemah gitu. Tapi nih, saya ganti warna dulu ya. Tapi kalau misalnya pemenangnya diganti dari satu menjadi misalnya 50 orang. Oh, berarti kemungkinannya untuk menang semakin gede kan? Makanya kesimpulannya kuat. Dia kurang lebih gitu, guys. Tapi ingat di sini kita tidak memakai matematika di mana kita menghitung kemungkinan untuk menang, pakai apalah peluang. Tidak, teman-teman, ini pakai logika saja. Kurang lebih gitu. Yang kita hitung untuk penalaran induktif adalah kuat atau lemah. Jadi, sebenarnya untuk overview ini, materi overview yang ingin saya tekankan itu cuma tentang perbedaan deduktif sama induktif, guys. Nanti kalau misalnya eh, nanti kalau misalnya kita sudah membahas tentang soal-soal induktif, itu banyak lagi gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kemarin penalaran deduktif tuh lebih kayak bahas tentang logika-logika dalam kalimat, dalam paragraf, pernyataan-pernyataan. Kalau misalnya penalaran secara induktif, itu membahas tentang pola-pola yang bisa kelihatan secara langsung, bisa dibuat secara apalah. Kalau misalnya teman-teman mungkin ingat materi yang di silabus yang pertama saya kasih lihat di apa di pertemuan pertama kan, toh kan ada tuh silabus. Nah, itu ada penalaran induktif, ada berapa ya? Tiga kalau nggak salah. Coba saya dulu. Iya, pola penalaran induktif di sini itu tentang pola bilangan dan huruf, tentang kode sandi, sama pola gambar. Ini yang ya soal-soal bahasa Panda gitu, atau mungkin yang biasa muncul di tes kedinasan, atau mungkin yang biasa ya gambar-gambar gitu, gambar-gambar dan apa ya kunci-kunci gitu. Apa? Apa sih namanya? Yang diganti-ganti hurufnya, pokoknya itu. Itu menggunakan penalaran induktif karena kita dikasih data, terus kita menemukan pola, dan dari pola itu kita menarik kesimpulan. Gitu guys. Sebenarnya itu untuk materinya, cuman ya
setengah jam doang sudah selesai materinya. Jadi sebenarnya saya cuma mau apa ya? Mungkin kita bisa coba kerjakan apa ya sebelum kita masuk ke materi-materinya minggu depan kita saya mau ajak teman-teman buat coba kerjakan beberapa contoh soal-soal penalaran induktif gitu. Sebenarnya soal-soal penalaran induktif tuh gampang asal sering latihan. Dan penalaran induktif sebenarnya kalau misalnya matematika, lumayan matematika sih untuk penalaran induktif ini. Sampai sini tunggu, sebelum kita masuk latihan-latihan soal penalaran induktif nih, ada yang mau ditanyakan nggak tentang penalaran induktif ini? Kalau aman ketik satu, kalau nggak aman, ya, iya, bilang udah aman gitu. Aman, Kak. Aman, oke. Ada lagi yang lain? Aman, aman, satu-satu. Oke, oke. Coba kita kerjakan soal dulu deh. Kita kerja soal pengantar lah, bisa dibilang. Kita kerja soal bahasa Panda. Teman-teman tahu nggak bahasa Panda itu yang bagaimana? Kalau misalnya teman-teman update tuh bahasa Panda tuh yang seperti sabar-sabar ya sayang, sayang sih maaf ini, oke, itu namanya bahasa Panda guys. Nah kalau misalnya ditanyain, terus pilihannya ini salah salah, oh shit, itu aja dah, nggak apa, kelihatan nggak? Nah kita coba kerjakan sama-sama ya, karena saya juga baru lihat guys. Jadi di sini soal penalaran induktif kita dikasih kalimat, terus kita dikasih tafsirannya. Nah, dari tafsiran-tafsiran ini, kita menarik sebuah kesimpulan untuk kalimat aku memakan ubi. Di sini ada aku memakai baju, Bogota, Tagedo, Koa. Baju dipakai ibu, Moma, Getado, Bogota. Nasi dimakan Andi, Yogadi, Setoyo, Ureda. Oh my God, bahasa apa ini? Ya, jadi ini perkenalan teman-teman untuk bahasa Panda. Terus di sini ada pilihannya. Menurut teman-teman nih, yang mana yang jadi jawabannya? Saya kasih waktu 2 menit, 3 menit, 2 menitan lah. Sampai 4, 20.04. Dua puluh empat, ayo teman-teman kalau langsung jawab. Ada A, ada E, apa lagi? Nabila bilang A, Nawara bilang E. Nah, satu ini. Ramdhani bilang E. Oh, banyak jawab E. Semenit lagi, guys.
Oke. Oke, 20.04. Jadi teman-teman kita coba bahas bareng-bareng ya. Di sini dibilang aku memakai baju. Baju dipakai ibu. Nasi dimakan Andi. Nah, kalau misalnya sebenarnya cara mengerjakan ini banyak, cuman ini kan pilihan ganda ya. Jadi kalau ini cara saya mengerjakan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada cara lain, boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai cara yang normal, teman-teman bisa itu apa? Temukan dulu polanya. Misalnya nih dilihat, aku memakai baju Bogota Takedo Tagedo Koa. Baju dipakai ibu, Moma Getado Bogota. Oh, dari dua kalimat ini ada kata yang sama, baju, baju. Terus kalau misalnya teman-teman lihat juga, sini ada yang sama nih, Bogota sama Bogota. Oh, berarti baju itu Bogota, gitu kan? Terus kalau misalnya lihat lagi nih, kalau misalnya baju di belakang, gimana ya bahasanya? Oh ya ini. Terus ini Tagedo sama Gitado. Ini mirip nih berdua nih. Tagedo sama Gitado. Berarti mirip juga nih, memakai sama dipakai gitu. Berarti dia beda di kata imbuhan me sama di. Tapi kita bisa lihat polanya gitu. Jadi itu ini polanya terbalik. Baju, memakai, terus ini aku. Berarti koa itu aku. Nah, karena kita sudah tahu polanya bagaimana, berarti ini ibu gitu. Moma, ibu. Nah, kita bisa lihat lagi nih, polanya gimana kan? Berarti ini Andi, ini dimakan, ini nasi kan? Nasi gitu. Berarti memakan dengan dimakan. Oh, mirip nih. Karena dimakan adalah setoyo, berarti memakan tinggal dibalik nih. Apa yang dibalik? Ini G dan ta. Terus ini ta dan G. Berarti yang dibalik adalah dua suku kata pertama. Berarti toseo, gitu kan? Terus lihat lagi nih, apa nih yang kurang? Aku sama ubi. Aku tadi udah ada di pertama. Koa kan? Aku itu koa. Aku. Terus ada yang makan. Lihat lagi polanya, polanya terbalik. Berarti harusnya ubi, ubi itu nggak tahu apa. Terus memakan toseo. Terus aku koa. Nah, kita nggak tahu nih ubi itu apa. Tapi kita nggak perlu karena kita sudah tahu nih toseo koa. Carilah di sini yang mana toseo koa. Oh, ini. Gitu, guys. Kalau misalnya teman cara kedua, cara lain adalah dengan melakukan eliminasi. Eliminasi bukan eliminasi yang di matematika ya, teman-teman. Maksudnya, misalnya nih, ini kata enggak ya? Ya, misalnya kita lihatlah pilihannya saja. Aku memakai baju ini, aku memakai baju. Baju itu Bogota kan? Baju dipakai ibu. Mama kita ada Bogota. Karena kalimat di sini tidak mengandung kata baju, tidak ada kata baju, berarti dari pilihan-pilihan ini, kalau ada kata Bogota, bisa dieliminasi. Lihat nih, oh di sini ada kata Bogota, berarti bukan ini. Di sini ada kata Bogota, berarti bukan ini. Nah, gitu kan. Terus dari sini juga kita bisa lihat, aku Ikoa. Berarti karena di sini pakai aku, berarti pilihannya pasti ada kata koanya. Enggak. Kita lihatlah yang ada kata koa adalah ini sama ini sama ini. Benar kan? Emang setiga itu. Kita lihat lagi nih sesuai polanya, koanya tuh di belakang guys, bukan di depan. Karena yang di depan adalah aku. Berarti ini tidak mungkin gitu. Berarti antara obita setoyo koa dan obita toseo koa. Teman-teman sisa lihat antara dua ini bedanya di mana? Itu yang teman-teman bandingkan. Bedanya di setoyo dan toseo. Kita lihat di sini, setoyo artinya dimakan, sedangkan yang diminta adalah memakan. Berarti setoyo itu salah. Makanya itu adalah cara untuk melakukan dalam ya eliminasi. Oke? Sampai sini paham guys? Atau ada yang gimana?
Ada yang agak terlalu cepat jelasannya. Paham, Kak. Paham, oke. Paham. Ingat ya, kalau soal bahasa Panda tuh agak memusingkan memang, cuman ya tidak apa-apa. Kalau misalnya kalian susah cari pola, mending langsung eliminasi saja. Yang mana yang salah. Oke? Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, terus ini lagi nih. Soal pola lagi. Nah, di sini nih ada 4 gambar kotak dengan 4 variasi. Kelihatan dengan jelas gambarnya? Atau kurang gede gini ya? Nah, menurut teman-teman nih, yang mana yang benar? Kasih 2 menit lagi, berarti 19:12. Munawara bilang D. Oke. Ada jawaban lain? Ramdhani juga bilang D. Oke. Zakir bilang D. Nabila bilang D. Nabila D. 1 menit lagi. Oke. Oke. Berarti semuanya sepakat D ya? Dari mana teman-teman melihat kalau jawabannya adalah D? Ada yang mau jawab? Mau coba jawab? Hmm? Arah segitiga kecilnya. Oh, berarti yang ini ya? Ini arahnya ke atas. Sorry, saya ganti dulu. Oh, I'm sorry guys. Oh, oh. Aduh, arah segitiga ke atas. Aduh, ini ke sini. Terus ini, aduh maaf tunggu dulu. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti yang keempat ini ke kiri. Yang ke kiri ada C sama D. Oke, terus apanya lagi nih? Ada C sama D. Kenapa bukan C jawabannya? Kenapa kalian menjawab D? Ayo lo. Aduh, karena C ada nih bentuknya. Nah, iya sih, benar sih. Benar. Tuh jawabannya salah. Ini kan ada nih bentuknya C. Jawabannya D. Benar. Kalau misalnya
Itu valid sih, argumennya valid. Cuman kalau misalnya teman-teman mau cari apa? Cari polanya, ini kan dia ke sini, terus dia ke sini, ke bawah, berarti dia ke kiri gitu. Salah-salah. Ini ke atas, ke kanan, ke bawah, terus berarti ke kiri. Juga sama, ke kanan, ke kiri, ke kanan, berarti ke kiri. Gitu lagi. Gitu ya guys. Gampang kan kalau pola gambar? Makanya tahun lalu kayaknya nggak ada pola gambar. Tuh, oke? Coba kita mengerjakan soal yang lebih susah. Anjay, lebih susah. Sebentar ya. Saya cari dulu soalnya. Aduh. Hmm, coba deh ini. Ini gampang kok. Soal pola pola apa ya? Pola angka. Coba kalau ini teman-teman bagaimana caranya? 2 menit lagi 17. 20 17. 4, 3, 2. Berapa? Tadi ada yang bicara. Ayo, mana guys? Sampai ada yang jawab deh, baru saya. Kalau misalnya mau cari pola, oke, ada yang bilang A56, B-nya A-nya 56, kata Ramdhani. Mau pilihannya kah, teman-teman? Ini sebenarnya nggak perlu pilihan sih, soalnya dihitung. Ayo lo. Hmm, hmm, hmm. B-16. Oke, Ramdhani menjawab. Yang lain bagaimana? Ada pendapat lain?
Halo, halo. Ada yang bilang B-nya 24. Oke. A-nya berapa tuh, Nabilah? Sampai 20. Oke. Nah, jadi nilai yang memenuhi A dan B adalah kata Ramdhani A sama dengan 56, B sama dengan min 16. Kata Nabila B sama dengan 24. Nah, coba polanya menurut kalian gimana Nabila sama Ramdhani? Sampai kalian mendapat angka itu. Pola-polanya ini ke sini atau ini langsung ke sana atau gimana? Sini sini, sini sini, sini sini. Kalau saya, Kak, selang-seling dari 64 ke 40, terus 40 ke 16, dan 32 ke 8, selisihnya itu 24. Terus 32 ditambah 24 itu hasil nilainya A. Terus 8 dikurang 24 hasilnya min 16. Begitu, Kak, kalau saya. Berarti kalau dari Ramdhani, ini Ramdhani kan yang bicara tadi. Iya, Kak. Ini 24 ya. Terus ini 24 gitu. Min ya, min. Berarti ini plus 24 gitu. Nah, salah. Iya, cocok min 24. Dan dapat A sama dengan 56, B sama dengan min 16. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau untuk soal pola bilangan atau pola bilangan dan huruf, namanya ya pola, berarti pola tuh banyak gitu. Dia tidak cuma satu. Jadi yang dikatakan Ramdhani ini benar, berarti karena ini 32, A, terus ini 8, terus ini B, itu saja yang diperhatikan gitu, karena itu yang ditanyakan. 32 kurang 24, 8. Emang iya? Oh iya benar. 8 Iya, kurang Kak. 24, B, A kurang 24, 32. Gitu. Sebenarnya ini benar. Cuma mau kasih peringatan saja, karena emang ini jawabannya sudah benar. Mau kasih satu hal yang harus diperhatikan, kalau misalnya teman-teman tinjaunya begini, ini tuh kayak apa ya, kurang pasti gitu, karena yang ditahu cuma 32 sama 8. A dan B-nya kan tidak ditahu tuh. Nah, takutnya kalau misalnya teman-teman langsung menyimpulkan polanya tuh begini, kayak langsung langkah satu, tidak ada perbandingan sampai ini bisa dikatakan sebuah pola. Paham nggak maksudnya saya bilang tidak ada perbandingan sampai dikatakan pola? Jadi kayak 32 kurang 24 emang 8. Tapi apakah itu me- tapi kan 32 bagi 4 juga bisa 8. Jadi kayak ini 8 bagi 4 di sini bisa 2. Di sini bisa berapa lah gitu. Kan itu polanya apa? Tidak pasti. Jadi meskipun ini benar, jawabannya benar, tapi polanya usahakan pola yang lebih dari satu dan ada pembandingnya. Jadi misalnya nih A 64 32 40 8 16 D. Misalnya gini kan, kalau misalnya jadi usahakan pola yang didapat tuh yang apa? Yang kalau misalnya mau spasi-spasi gini, usahakan spasinya lebih dari satu, jangan cuma ini aja. Oke? Jadi polanya kalau misalnya dari
saya tuh polanya tuh kayak di sini itu min 32. Terus di sini tambah 8. Terus di sini kurang 32 lagi. Oh, otomatis di sini tambah 8. Berarti di sini min 32. Tuh, makanya benar ini min 16. B sama dengan min 16. Dan A-nya benar. Ini apa? Tambah 8 berarti ya. Tambah 8. Gimana sih anjir? Sorry. Ini ya tambah 8. Berarti di sini berapa tambah 8 dapat 64. 56. Gitu kan caranya. Itu ya teman-teman, kalau nyari pola, ingat itu pola, bukan pengurangan, bukan pertambahan. Dan satu hal lagi nih, kalau misalnya teman-teman cari pola, usahakan dia dari lihat dulu apa intervalnya. 32 ke 40 sedikit, 40 ke 8 lumayan banyak, 32 ke 64 lumayan lah ya. Jadi kalau misalnya polanya tuh dikit, kemungkinan bisa disesuaikan dengan tambah kurang. Kalau misalnya sudah intervalnya tuh lumayan gede, lumayan besar, itu kemungkinan besar disesuaikan dengan kali atau pembagian. Kalau misalnya lebih besar lagi, mungkin diselesaikan dengan pangkatan gitu. Oke teman-teman, itu sedikit tentang pola bilangan dan huruf yang akan dibahas nanti lagi. Tunggu Paham. ya sebentar teman-teman, ini sedang azan di sini. Jadi tunggu sedikit.
Halo, tes tes. Suara saya kedengaran nggak, guys? Kedengaran, Kak. Kedengaran, Oke Kak. deh, kita lanjut ya. Ini mungkin soal terakhir karena ya soalnya lumayan lah ya. Jadi tunggu. Wait, ya. Ini soal pola juga, penalaran induktif. Tapi dia polanya bukan angka, tapi huruf. Ini bisa bilang kombinasi ya, guys. Kombinasinya dari itu, mana sih? Nah, jawabannya itu A, E, J, F, J, P, B, P, M, Y, C, C, E, J, F, J, D, H, P, I, B, B, P, dan E, V, N, Y, C, D. Oke deh, boleh sampai 2035 lah ya. Kalau misalnya soalnya nih, ada J sama dengan E. Oh, berarti gimana tuh alfabetnya? Harus dibuat dulu ya. A, B, C, D, E, gimana? Sampai 2035, 2036 kurang lebih. Coba teman-teman kerjakan dulu. Ini alfabetnya. Terus karena ya dibilang J sama dengan E. Oh, berarti gimana tuh kalau misalnya J sama dengan E? Dia pakai J-nya, dia Kak, pakai dimulai dari urutan huruf J. kenapa? Untuk J Kenapa? sama dengan E. Untuk J sama dengan Iya, E, huruf E-nya dimulai dari huruf J. iya, gitu. Pintar. Jadi kalau misalnya alfabet kan gini. Oh, berarti alfabetnya ini tuh E, F, G, bla bla bla. Dia kurang lebih gitu. Gitu caranya, guys. Yang kalian pakai untuk menafsirkan ini adalah yang hijau. Jadi gimana tuh, guys? Ayo, tambahin lagi deh 2 menit.
Ada yang tahu jawabannya? Kak, jawabanku tidak ada di pilihan. Eh, coba chat jawabanmu gimana? Kalau misalnya ada jawabannya berbeda dari pilihan, boleh chat saja jawabannya gimana. OTPT. Gimana? Tunggu dulu, Kak. Aku coba cari yang Jokonya. Waduh, di steal jawabannya. Tapi sudah dapat enggak? Ini artinya apa? Sudah, Kak. Siapa nih yang jawab? Oke. Ardika, buah favoritnya apel. Iya, terus? Jadi jawabanku Joko, Kak, tapi belum aku cari yang Yang ininya ya, terakhir. pilihannya ya. Ya, Oke, berarti kata si Ramdhani ya? Ramdhani atau siapa tadi yang bicara? iya, Kak. Oke, kata Ramdhani Joko. Nah, jadi kita coba ya guys. Ingat katanya J sama dengan E. Berarti kalau misalnya alfabet yang biru ini huruf J, maka alfabet yang gak jelas ini huruf E. Jadi kita mulai nih. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D. Nah, ini alfabet hijau. Cuman, cuman satu hal yang harus teman-teman perhatikan, apa? Biasa tuh kalau misalnya infonya bukan cuman huruf apa sama dengan apa, urutannya tuh enggak begini juga guys. Biasa tuh ada kayak dia dari belakang gitu. Jadi kayak A, B, C, D. Ada juga yang begitu. Ada juga yang loncat-loncat. Jadi kayak polanya ini banyak. Cuman karena yang dikasih tahu cuman satu, kita bisa asumsikan bahwa ya polanya tuh cuman satu. Mulainya tuh dari sini gitu. Nah, kita lihat nih. Kalau misalnya teman-teman mau itu kan, W apa? W itu R. Salah, kebalik. Kita lihat ini yang hijau berarti diartikan ke yang biru. Berarti nih W hijau berarti R-nya berarti sini D. P P hijau berarti U. V hijau birunya A. C hijau C hijau birunya H. Buah. Kurang lebih gini guys, gini caranya ya. Buah dan tadi kata Ramdhani sudah benar buah ini harusnya favoritku apel. Nah, terus di sini nih, ini tuh kalau misalnya teman-teman cek satu-satu, V itu A kan. Aku, W apa? Kalau W-nya hijau berarti ben, B. ya, C, apel. Kalau misalnya ini tuh, kalau misalnya teman-teman lihat nih, VKZG. Oh, tadi di sini ada VKZG juga.
Berarti sini langsung saja teman-teman tulis apel gitu. Atau kalau misalnya teman-teman lihat nih, di sini V, berarti sini A gitu. Cari isinya gitu guys. Teman-teman bisa cari satu-satu toh. Teman-teman bisa cari satu-satu seperti itu. Atau sini V, berarti A. Mana lagi V? Sini A. Sini V. V. Sini V, berarti sini A. Teman-teman bisa isi gitu. Kalau misalnya teman-teman mau gampangnya toh. Jadi ada dua cara nih. Oke, teman-teman. Pokoknya di sini tuh buah favoritku apel. Terus di sini bilang aku benci apel. Apel, buah. Ini lagi WPVC. Oh, sini ada WPVC. Berarti sini juga buah. Buah. Di sini lagi nih. AVQDMDOVZ. Z apa sih? Ini AVQJMDOV. Oke, berarti favorit. Favorit ke? Favorit. Oh, mana sih? F-nya itu, F itu K, Z itu E. Berarti salah ini. Typo dia guys, satu huruf. Ini H itu M, V itu tadi A, I itu N, B itu GG, A. Buah favoritku ini U. Oh my god, typo guys. Yang buat soal pun salah. Berarti emang ini soalnya susah guys. Buah favoritku mangga. Berarti siapakah yang suka buah mangga? Joko. Nah, Joko. kita ingat lagi nih. Kita ingat lagi nih guys. Yang berantakan ini hijau. Berarti ini semua adalah hijau. Yang hijaunya. Kita lihat nih kalau misalnya ini. Berarti ini harusnya biru kan. Berarti kalau misalnya birunya J. Hijaunya E. Birunya birunya O. Hijaunya J. J. Birunya K. F. Ya. Kalau K. F. J. Terus ini C. Berarti jawabannya C. Ya. Atau kalau misalnya teman-teman apa ya sudah dapat nih Joko jawabannya, lihat saja nih pilihannya eliminasi yang tidak mungkin. Ini Joko ada 1, 2, 3, 4. Oh berarti yang lebih dari 4 bisa dieliminasi. Terus lihatlah D sama dengan E. Berarti nggak mungkin nih ini toh. Jawabannya C. Lihat. Kalau misalnya teman-teman itu apa? Tidak mau mencari satu-satu jawabannya. Oke? Untuk soal pola huruf ini, memang cara pengerjaannya panjang. Jadi saran saya kalau misalnya teman-teman temukan ini di UTBK, kalau misalnya ngerjain soal toh, keep me untuk terakhir. Karena ini pasti lumayan susah. Kayak baca dulu, terus kalau misalnya teman-teman pikir, aduh ini kayaknya susah nih, susah dapat polanya. Oh, nanti dibelakangkan saja. Oke, teman-teman? Nah, ini saya kirimkan presensi. Itu boleh diakses. Apakah sudah bisa diakses presensinya? Ini teman-teman sekalian juga pikir-pikir kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, so silahkan tentang penalaran induktif. Hari ini masih overview, jadi kita bahas jenis-jenis soalnya ya. Ini ada ini tadi di sini bahasa, ada di sini ada pola gambar, pola huruf. Di sini ada juga nggak jelas ini pola nggak tahu pola apa gitu. Oke teman-teman, boleh langsung isi presensi yang di chat, terus ketik satu kalau sudah. Oke, kalau sudah absen ketik satu teman-teman. Oke, Yulia sudah absen. Hari ini yang hadir ada 9. Oh ya, tadi kalau nggak salah ada yang izin. Cecilia sama
Sisilia sama Rahmawati. Oh, Rahmawati sudah ada masuk lagi. Sisilia, oke. 9 ya berarti teman-teman. Oke, 1, 2, 3, 4. Baru 4 yang absen, yang lain bagaimana? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 yang absen, guys. 4-nya gimana? 3-nya gimana? Ayo, yang belum absen 3 orang lagi. Ketik 1 kalau sudah absen, guys. Oke, saya stop recording.